Deddy Mulyono, Deddy Mulyadi menjadi perbincangan jagat media sosial, bahkan media mainstream. Semua masyarakat Indonesia membicarakan tentang sosok Kang Deddy Mulyadi, KDM. Komunikasi yang disampaikan KDM begitu menyentuh masyarakat, begitu mempengaruhi masyarakat. Apa kira-kira kunci sukses KDM bisa membius masyarakat Indonesia, dan bahkan tidak hanya anak muda, orang tua, bahkan anak kecil pun terpengaruh dengan komunikasi KDM. Yuk kita bedah. Ada 4 kunci sukses komunikasi politik KDM. Pertama, teman-teman, KDM sangat peduli dan paham tentang arti pentingnya media. KDM paham betul bahwa media ini sangat penting dalam mempengaruhi, menyampaikan pesan kepada masyarakat khalayak ramai. KDM memanfaatkan media dengan begitu rupa. Tampaknya KDM paham tentang teori-teori pentingnya media dalam menyampaikan pesan. Bahkan mungkin KDM juga paham ya teori hypodermic needle theory atau teori jarum hipodermik, bahwasanya media ini seperti peluru. Ketika ditembakkan maka peluru akan menancap di pikiran masyarakat. Mungkin KDM membaca teori ini, mungkin ya. Namun KDM betul-betul paham tentang arti pentingnya media. Bahkan mungkin KDM juga paham bahwasanya kalau bahasanya McLuhan, media itu disebut the medium is the message. Media itu ya pesan itu sendiri, karena sangat pentingnya media. Sehingga KDM betul-betul serius menggunakan media ini dalam komunikasi politiknya. Dia menunjuk, membentuk tim yang tidak sedikit. Untuk ukuran seorang pejabat, sekitar 20 orang dibentuk jadi tim untuk setiap hari mereka shift bergantian untuk mengawal kemanapun KDM pergi. Untuk apa? Untuk merekam, mencatat, dan menyampaikan pesan yang disampaikan oleh KDM. Itu yang pertama, yaitu KDM paham tentang pentingnya penggunaan media. Yang kedua, pesan yang disampaikan KDM itu menarik. Nah, KDM ngerti bagaimana meng-create pesan yang menarik, bagaimana membuat pesan yang betul-betul mendapat perhatian dari masyarakat. Maka ketika awal dilantik, dia langsung kemudian menyampaikan pesan bahwa melarang studi tour bagi para siswa, bahkan dia memecat kepala sekolah yang tetap ngotot. Dan itu pesan politik yang sangat menarik, terutama bagi media, baik media sosial maupun media mainstream. Tidak hanya soal studi tour, KDM juga langsung menyampaikan soal maraknya bangunan liar di pinggir sungai, bahkan membongkar bangunan di puncak. Setelah itu kemudian KDM juga mengumbar pesannya terkait dengan barak militer, anak-anak yang makal dimasukkan ke barak militer. Bahkan KDM juga menyampaikan bagi mereka yang penerima bansos harus syaratnya vasektomi. Ini adalah pesan-pesan yang menarik yang mendapatkan atensi dari masyarakat, dan masyarakat sangat terpengaruh dengan pesan-pesan ini. KDM mungkin tidak hanya berpesan atau menyampaikan. KDM mungkin menggunakan teori speech act. Jadi tidak hanya ngomong, tetapi juga ada aksinya. Baik itu memerintah, melarang, dan itu dibuktikan bagaimana barik militer tidak hanya diomongkan, tapi juga dilakukan oleh KDM. Bagaimana kemudian anak-anak yang tanda kutip nakal itu kemudian dimasukkan ke barak militer. Dan istilah barak militer ini sangat populer, teman-teman. Anak saya sendiri sampai kemudian ketika lihat adiknya yang tidak mau mandi, langsung ngomong, "Adik, ini biar dimasukkan ke barak militer sama Kang Deddy." Itu bagaimana pesan yang disampaikan Kang Deddy ini sangat diserap, sangat diterima, dan sangat mencekoki pikiran-pikiran masyarakat tika. Bahkan sama anak kecil pun pesan ini sangat masuk dan sangat mempengaruhi. Yang ketiga, teman-teman, perencanaan komunikasi. KDM kalau kita lihat sangat matang dalam perencanaan komunikasinya. Perencanaan komunikasi tidak hanya apa yang akan disampaikan, tapi bagaimana dia mengalokasikan sumber daya komunikasi, menghimpun sumber daya komunikasi untuk menyampaikan atau mencapai tujuan komunikasi itu. Baik itu media, alatnya, timnya, komunikannya, bahkan rencana kegiatan apa yang akan dilakukan itu sangat disusun rapi. Dan itu adalah
sebuah standar komunikasi yang sangat luar biasa. Bagaimana dia merencanakan kemudian melaksanakan dan mengeksekusinya dengan baik sehingga efektif dilaksanakan. Kemudian yang keempat, keberanian berbicara atau speech courage. Bagaimana KDM ini berani berbicara, teman-teman. Tidak semuanya pejabat publik itu berani berbicara, apalagi itu berbicara terkait dengan pesan yang kontroversi. Banyak pejabat mungkin punya skill berbicara, tapi belum tentu dia berani untuk berbicara. Dan KDM ini sosok yang berani berbicara, walaupun itu kebijakan yang dia ambil, kebijakan yang disampaikan itu kontroversi. Bahkan banyak pihak yang tidak senang, yang mengecam dan sebagainya. Misalnya barak militer juga dikecam, tapi dia tetap berjalan, tetap melaksanakannya dan kekeh dengan apa yang diomongin, apa yang disampaikan dia kepada publik. Dan tentu 4 kunci sukses ini ditatap gitu dengan rupa oleh KDM untuk mengegulkan atau menyampaikan bahwasanya dia punya gagasan yang tidak main-main. Yang gagasan ini kan diperjuangkannya untuk mencapai apa yang dia cita-citakan atau dia inginkan dalam komunikasi politiknya. Jadi itu teman-teman 4 kunci sukses komunikasi politik KDM. Terima kasih.